Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 sekarang berada di Pecel Lele Amos cabang Indralaya. Yuk ikuti kegiatan kami, kuy kuy. Ini yang ini tempat makan lesehan yang pastinya nyaman dengan dekorasi yang kece. Yang di tengah-tengah ini tempat makan utamanya. Sekarang kita cek meja kasirnya yuk. Sini ada wastafel, jadi kalau mau cuci tangan gak usah jauh-jauh ke toilet nih. Favorit teman-teman yang suka foto-foto, tempat makan lesehan yang instagramable banget. Bisa banget nih pesan makan sambil foto-foto dulu. Pecel Lele Amos ini juga ramah buat anak-anak loh. Di sebelah tempat yang kece banget tadi ada juga nih tempat bermain buat anak. Di sini juga disediakan toilet, musola, dan tempat wudhu yang pastinya bersih dan nyaman. Nah, buat kamu yang mau makan di sini dan belum sempet cuci mobil, nggak usah khawatir. Pecel Lele Amos juga menyediakan car wash loh. Jadi, perut kenyang, kendaraan juga bersih. Satu lagi nih, fasilitas yang juga kece banget. Pecel Lele Amos ini menyediakan ruang VIP loh.
Dengan merogoh kocek 600.000 aja, kamu bisa menikmati ruang VIP dengan dekorasi estetis berkapasitas 30 orang. Ada free karaoke-nya juga loh. Selain itu, ruang VIP ini juga dilengkapi wastafel dan kamar mandi. Terima kasih kepada Ibu Novi atas waktunya memberikan kami waktu untuk melakukan wawancara ini. Baiklah, langsung saja. Ya, baik, kita langsung wawancara saja ya Bu ya. Baik, Bu Novi, ini Pecel Lele Amos ini sejak kapan didirikan? Sebenarnya restoran Pecel Lele Amos Indralaya ini adalah cabang kedua yang berdiri sejak tahun 2019. 2019 cabang kedua itu tepatnya di bulan Juli 2019. Kalau Pecel Lele Amosnya sendiri ini Bu, awalnya sekali itu berdiri kapan Bu? Itu di 2016. 2016. Itu cabang pertamanya ada di Waitam, Palembang. Ya. Ya, jadi apa sih yang menginspirasi Ibu nih? Apa inisiatif pertama kali untuk membuka usaha Pecel Lele Amos ini sendiri? Ya, sebenarnya berawal dari tempat sendiri yang bingung mau dibuat usaha atau mau disewa atau mau dibuatkan usaha seperti apa, seperti itu. Karena memang ketika kami memulai membangun tempat itu memang sudah dikonsep dalam bentuk ruko. Tetapi masalahnya mau jual apa itu belum ada bayangan. Jadi berawal dari tempat tinggal kami yang bentuknya memang bentuk ruko yang bisa untuk usaha. Itu sempat tidak dipergunakan dulu sama sekali, tidak disewa, tidak dibukakan usaha, itu jadi gudang jadi garasi malahan. Kemudian kita berpikir bagaimana kalau kita coba untuk buka usaha kuliner. Pada saat itu kebetulan saya memiliki teman atau kenalan yang dia memiliki kelebihan dalam mengolah makanan. Jadi resep bukan resep saya. Terus terang kalau misalnya adik-adik ini mau tanya, berarti Ibu pinter masak ya? Atau Ibu jago untuk mengolah resep segala macam? Tidak. Jadi saya punya tempat, dia punya keahlian, dia saya rekrut menjadi karyawan saya dengan kelebihan dia, tentu saja dengan beberapa penawaran. Akhirnya kita mulai sepakat dengan usaha makanan. Kenapa yang diambil adalah pecel lele? Sebenarnya pecel lele itu hanya brand. Brand itu kita sengaja ambil pecel lele karena yang pertama kalau pecel lele itu kan lebih ke orang nggak takut dulu untuk masuk. Jadi kalau sudah pecel lele kan selalu diasumsikan kaki 5, murah meriah, kayak gitu kan. Jadi kita walaupun tempat kita bentuknya tidak tenda, tidak angkringan, seperti itu kita tetap mempertahankan pecel lele. Begitu orang itu sudah berani dulu masuk, baru kan nanti dia buka menu, oh ternyata ada ayamnya juga, ternyata ada kepitingnya juga, dan lain-lain kayak gitu. Ya, terus Bu, dulu kan ini dari awal 2016 sampai sekarang tuh ada kayak promosinya gitu Bu. Dulu dari awal sampai sekarang tuh promosinya gimana gitu buat untuk menaikkan dan promo ya. Kalau dari
yang kita lakukan dalam rangka mengangkat omset atau dalam rangka mempromosikan keberadaan cabang-cabang kita yang baru, tentu saja beberapa sudah kami lakukan, beberapa tindakan yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kami jor-jorannya di medsos. Jadi kita jor-joran di medsos. Jadi yang kata orang the power of medsos itu sangat benar. Sangat benar. Jadi kami memiliki akun khusus, akun Instagram atau akun media sosial, itu ada Facebook dan IG. Itu benar-benar secara organik. Jadi kami tidak membeli follower, kami tidak pokoknya benar-benar kami naik pelan-pelan dengan mengundang selebgram, seperti itu kita promo. Kemudian juga kalau di Indralaya ini kita pakai radio Indralaya FM. Itu kemarin sempat tayang sekitar 3 bulan pada saat kita baru buka. Kemudian lebihnya sih dari Instagram, dari story di Instagram. Terus juga kan Bu ya, jadi kayak benar-benar usaha dari awal banget terus sampai besar kayak gini. Terus juga tadi kan karyawannya tuh udah banyak kan Bu kayak itu. Nah, kira-kira kalau yang dari yang cabangnya juga itu semuanya berapa Bu karyawan? Kalau karyawan itu dengan 3 cabang yang sudah dimiliki sampai dengan sekarang itu di sini 12, Ya, di Palembang 9, berapa tuh? 21 ditambah 7, 28. Karena di cabang yang baru 6 bulan itu kan cabang KM 14 di Kabupaten Banjarmasin, itu ada 7 orang. Jadi 3 cabang. Iya. Jadi Bu, kan sini Pecel Lele Amos ini sudah bercabang-cabang nih Bu ya. Apa yang menjadi ciri khas dari Pecel Lele Amos ini sendiri Bu? Ya. Sehingga membedakan dari pecel lele yang lain. Ya. Kalau dilihat kekhasan dari kami, sebenarnya kami memiliki 2. Yang pertama itu dari mulai suasana. Jadi kami membawa suasana pecel lele tetapi bukan umumnya pecel lele. Ya. Dengan menyediakan 2 tempat, bisa lesehan, bisa kursi. Jadi kita tuh membangun brand seolah-olah pecel lele tuh nggak melulu kaki 5 kok, nggak melulu hujan-hujanan, angin, pakai tenda gitu. Tapi di sini kita hadirkan pecel lele dengan nuansa yang lebih eksklusif, tetapi harga tetap harga kaki 5 seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari menu. Jadi lele yang kami jual atau menu-menu yang kami jual itu variannya lebih dari 80 varian. Baik makanan dan minuman. Jadi F&B-nya itu benar-benar di dalam satu menu itu, untuk satu ayam misalnya, ayam itu bisa terdiri dari berbagai menu. Ayam bakar, ayam goreng, ayam penyet, ayam saus padang, saus tiram, saus mentega, saus asam manis. Kemudian itu ayam, ada juga ayam filet, ya seperti itu. Jadi itu kita berusaha mengakomodir keinginan tamu dengan memanjakan tamu dengan berbagai macam pilihan menu seperti itu. Nah itu tadi kan Bu kayak 2 ciri khas itu tadi. Yang pertama kan yang pecel lelenya di suasananya, kemudian satu lagi menunya yang beragam. Nah ini tadi Bu ya kan waktu masuk ke ruangan tuh kayak matanya tuh langsung nangkep nyaman banget kayak itu kan, tempatnya di mata tuh kayak nyaman banget, terus kayak tenang gitu. Nah jadi yang suasana ini tuh kayak ada konsep tersendiri nggak Bu kayak gitu buat nyusun ini nih? Ya, konsep yang kami usung ini kebetulan kan karena memang lokasinya berada di pinggir jalan, kemudian luasnya ini juga melebar. Jadi saya berpikir alangkah baiknya kalau kita setting sebagaimana bentuknya senyaman mungkin supaya ketika orang melihat itu eye catching dulu, jadi menarik dulu. Kemudian setelah menarik, mengundang orang datang, kemudian baru ke interiornya kita penuhi dengan nuansa-nuansa yang cocok seperti itu. Kita kasih fasilitas juga untuk arena bermain anak kayak gitu, mungkin konsep kita. Nah jadi dengan konsep senyaman ini apakah di setiap cabang juga
konsepnya sama seperti ini atau Ya. berbeda? Kalau untuk setiap cabang kami memiliki konsep yang sama, jadi menyediakan lesehan dan kursi. Tetapi kalau untuk ruang VIP, karena luas yang di Indralaya ini paling luas, jadi kalau VIP cuma ada di satu cabang Indralaya. Terus Bu ya, dari yang menu yang beragam itu tadi itu kira-kira ada nggak Bu menu yang paling favorit atau paling populer gitu? Oh, yang paling best seller? Iya. Best sellernya itu di kepiting sebenarnya. Kepiting? Iya, di seafood. Seafood. Di seafood, karena permintaan untuk seafood, kemudian apa yang tidak umum, kalau ayam goreng, lele itu kan mungkin sudah biasa ya. Tapi justru kami juga kaget dan heran, justru di kabupaten yang naik itu untuk menu-menu seafood. Seperti itu. Nah Bu, selama beberapa tahun nih dari 2016 sampai sekarang 2021, apa hambatan atau tantangan tersendiri nih Bu dari usaha ini? Kalau hambatan sama tantangan pasti ada, bukan hanya di usaha restoran, semua pasti ada hambatan dan tantangannya. Kalau masalah hambatan yang ada sih, kalau diceritakan banyak banget, banyak sekali. Tapi apapun bentuk hambatan, apapun bentuk rintangan yang ada, kita harus bisa atasi, kita harus hadapi mau tidak mau, karena itu menjadi cambuk untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kemudian harinya. Seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang ini ya Bu, yang udah dari yang utama terus juga ke cabang-cabangnya, kira-kira omsetnya kalau yang per bulan itu bisa nyampe berapa Bu ya kalau sekarang? Untuk di mana, cabang mana ini? Di Keseluruhan. Indralaya dan juga Indralaya. keseluruhan. Kalau di Indralaya omsetnya ini ada kaitannya sama pajak nggak? Saya secara umum aja ya. Kalau secara umum itu omset kotornya sekitar 150 juta. Itu. Nah Bu, sekarang nih kondisi kita lagi pandemi seperti ini Bu ya. Ada tidak pengaruh dari pandemi ini terhadap kondisi di dalam restoran ini sendiri? Sangat. Pandemi sangat menghempaskan setiap usaha sih kalau bahkan setiap bidang usaha, bukan cuma usaha ya, bidang-bidang yang lain juga pasti kena imbasnya. Terutama yang kami rasakan adalah di awal-awal dulu pada saat kita corona dimulai, bulan Ramadan, itu omset benar-benar drop. Bahkan kami harus merumahkan pegawai kami 10 orang. Untuk di Indralaya. Di Indralaya kami harus merumahkan 10 orang. Kemudian di Palembang kami harus membuat seminggu masuk, seminggu libur. Jadi kami buat menjadi 2 kelompok, orang 9 tadi, 5 orang seminggu, yang 4 orang ini libur. Kemudian gantian, yang ini libur. Jadi itu untuk mengurangi kami mengeluarkan biaya untuk operasional, gaji dan lain sebagainya. Itu pada saat pandemi. Kalau kan dari awal pendirian sampai sekarang tuh kira-kira cara yang kayak mempertahankan supaya kayak tetap bisa terus jalan usahanya itu gimana Bu? Termasuk juga saat pandemi itu gimana? Gitu. Strateginya Ya. buat bertahan. Kunci dalam mempertahankan suatu usaha itu adalah inovasi. Jadi kita punya produk ya, kita jangan puas dengan jual lele aja gitu. Udah kita cuma punya produk lele, ayam, ini udah stop dan kita tidak berinovasi. Tapi dengan seiring kemajuan zaman, kita mau tidak mau dituntut untuk ya kita harus ikut. Apa nih? Sepertinya contoh yang kami pada saat bulan puasa dulu saya jual juga ayam ungkep seperti itu. Jadi di saat orang-orang tidak berani belanja, tidak berani keluar, tidak berani ke pasar, itu penjualan secara online itu sangat mendongkrak. Kemudian juga sambal kita kemas dalam botol seperti itu. Jadi kan ada juga hikmahnya pada saat kita pandemi kemarin. Ada inovasi. Iya, itu harus berinovasi.
Ya, jadi Bu ya, Ibu kan sudah menjadi wirausaha nih dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sekarang. Bisa tidak memberikan sedikit tips dan trik nih ketika kami kan sebagai mahasiswa nanti belum tahu lulusnya akan langsung menjadi guru atau menjadi wirausaha. Bisa tidak membagikan sedikit tips dan trik ketika kami akan membuka usaha? Ya. Jadi bagi kalian-kalian generasi muda, generasi milenial, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Pendidikan akademis yang kalian peroleh dari masa kuliah sampai selesai itu pasti akan terpakai. Tidak harus di bidang tempat kita sekolah. Jadi dengan latar belakang pendidikan kita yang sekarang sedang kita jalani, walaupun yang nanti ke depannya kita tidak berkecimpung di yang sesuai dengan latar belakang kita, pasti ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, dalam hal berusaha, tipsnya jangan takut untuk mencoba, jangan hanya memikirkan modal usaha atau misalnya inspirasi kreativitas kita akan terhalang karena modal. Banyak kok kita lihat orang yang tanpa modal bisa jalan. Banyak melihat sekarang kan kalau membaca mungkin anak-anak zaman sekarang sudah kurang membeli buku ya. Tapi sekarang kita ada Instagram, ada TikTok. TikTok itu bukan cuma joget loh. TikTok itu banyak sekali motivasi-motivasi, kemudian contoh-contoh orang yang sukses. Sering-sering melihat itu, otomatis nanti aura positif yang muncul di diri kita bergaul atau membaca hal-hal yang keberhasilan, kesuksesan, itu akan memotivasi kita untuk berani mengambil suatu keputusan. Karena seperti kata itu kan, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang positif, insya Allah yang ada juga positif. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang nggak ada kreativitas, lesu, cuma meratap aja tanpa berbuat sesuatu, ya otomatis kita akan terpengaruh seperti itu. Kalau Bu, kita udah bicara tentang penceritaan musik tadi, juga udah dikasih motivasi, inspirasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu. Semoga usaha Ibu bisa tambah jaya, bisa tambah cabang lagi. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya. Oke teman-teman, jadi dari wawancara kita hari ini dengan Ibu Novi, kita dapat pelajaran baru nih. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba. Selalu berpikir positif, Untuk memulai usaha tidak harus terpaku pada modal. dan harus kreatif serta inovasi. Baiklah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.